manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu kawan-kawan ada beberapa hal yang ingin saya perjelas. Di sini kita dipercaya untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang berbasis AI. Targetnya itu di sini ada 2 bulan. Saya ingin kita semua di sini bisa bekerja sama secara keseluruhan, bisa saling berkolaborasi dan tidak saling menyalahkan. Saya mau kalian di sini saling kerjasama lah antar divisi, jadi nggak ada miskomunikasi atau segala macam. Di sini kan udah saya data nih untuk bagian-bagiannya. Di sini ada Aldi nanti sebagai sistem analis, kemudian di sini ada Adam. Adam nanti bertanggung jawab sebagai data analis. Kemudian di sini ada Afrizal. Afrizal nanti backup di programmer backend dulu ya. Untuk Rivaldi nanti fokus di UI UX designer. Nanti untuk Ramzi sesuai dengan ilmu yang Ramzi punya, nanti fokusnya di IT security dan compliance. Kemudian di sini ada Rizky. Rizky kan di sini masih baru ya. Rizky statusnya juga sebagai fresh graduate intern di sini. Nanti Rizky bisa bantu abang-abang yang lain untuk kerjasama lah. Mungkin di sini saya langsung nanya aja ya. Untuk Aldi, kira-kira gimana kesiapannya? Baik Pak, saya sebagai sistem analis akan menggali kebutuhan bisnis dan menyusun alur sistemnya supaya tidak ada miskomunikasi. Oh, baik-baik. Nanti untuk Aldi sebagai data analis bisa koordinasi ya dengan Adam. Adam gimana Adam? Baik Pak, nanti saya akan bertanggung jawab mengenai data analis dan data pelanggan. Nanti kita juga akan melihat sistem apa yang kita pakai di sistem AI kita nantinya. Oh baik, berarti nanti datanya bisa diintegrasi sama Afrizal sebagai backend ya. Afrizal gimana di backend? Baik Pak, dalam proyek ini saya berfokus pada backend dan juga integrasi database. Terima kasih Afrizal. Nanti berarti tinggal kita diskusi lagi masalah UI UX dan security-nya. Dari segi UI UX kan dipegang sama Mas Rivaldi. Mas Rivaldi gimana kira-kira? Ya. Baik Pak, di sini saya sebagai UI UX designer. Jadi UI UX designer itu kebutuhannya tuh untuk bagaimana pelanggan tuh mudah memahami sistem kita ke depannya. Jadi kita memaksimalkan nanti tampilan kita tuh agar mudah dipahami oleh pelanggan. Seperti itu sih Pak. Untuk security-nya gimana? Baik Pak, saya sebagai IT security, tugas saya untuk menjaga sistem dan data supaya tetap aman. Saya memantau kalau ada ancaman seperti virus atau percobaan peretasan. Oke, baik. Tadi kan udah dijelasin ya sama Pak Randi terkait security dan kepatuhan etika. Untuk Rizky nanti saya plottingnya itu bisa bantu-bantu Pak Randi mungkin ya. Gimana Rizky? Baik Pak, saya siap bantu coding dan testingnya. Baik, sebelumnya terima kasih tadi udah saya dengar juga terkait paparan tadi kawan-kawan udah cukup jelas. Ingat, proyek ini harus bisa kita jalankan dengan semaksimal mungkin. Saya butuh kerjasama kalian supaya proyek ini bisa goals. Kira-kira teman-teman di sini sudah siap semua ya? Siapa? Baik, mungkin nanti kita bisa lanjut kerja di divisinya masing-masing. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afrizal, coba kesini dulu deh, kita obrolin terkait desain UX-nya. Siapa? Mas Rivaldi, untuk desain UX-nya udah dibuat atau belum ya? Kalau untuk desain sih udah dibuat ya. Sebentar ya Pak, saya buka dulu desainnya. Jadi ini tampilan desainnya. Jadi saya lebih buat tuh lebih simple, modern, dan juga kita fokus tuh ke user tuh lebih mudah membuat mengakses dari desain ini. Tapi sebentar Mas, tampilan UI seperti ini tuh kurang fleksibel sebenarnya. Jadi kemungkinan nanti itu bakal menghambat kita untuk memproduksi sistemnya.
Itu sengaja saya buat mas. Kenapa? Karena itu terlalu teknis dan bikin user tuh bingung. Sebentar. Kita harus membutuhkan kebutuhan sistem dan usernya juga. Selama ini UI UX designer itu selalu dianggap sepele. Bukan masalah sepele, tapi kita juga perlu mikirin kinerja sistemnya itu loh. Stop. Kita di sini jangan saling menyalahkan. Kita diskusi masalahnya dari mana. Untuk Rifali coba nanti jelasin kebutuhan user itu ada apa. Kemudian untuk ahlinya nanti jelasin keterbatasannya dari mana. Kita cari solusinya sama-sama. Jadi nggak saling menyalahkan di sini. Siapa? Siapa? Oke, nanti kita diskusi lagi ya. Saya sarankan data dibersihkan dan divalidasi manual dulu. Pakai automation dan AI, prosesnya bisa lebih cepat, Pak. Bukan masalah cepat belum tentu akurat. Teknologi sekarang sudah canggih. Rizky tolong hargai pengalaman Adam. Teknologi sekarang kan bisa membantu efisiensi. Nanti coba kita gabungkan keduanya. Gimana Adam? Baik, kita coba kombinasi dulu kalau gitu. Untuk model AI ini nantinya kita akan menggunakan data perilaku pelanggan. Seperti yang kita ketahui, setiap data itu butuh perizinan. Apakah data yang kita pakai ini sudah punya izin? Secara teknis emang bisa diambil, tapi gak semua user itu setuju. Kalau begitu, ini melanggar etika dan perlindungan data. Kalau kita abaikan etika, nanti etika perusahaan bisa rusak, Pak. Saya setuju dengan statementnya Mas Rifali. Kita tidak bisa mengorbankan etika demi kecepatan, karena mau bagaimanapun ini menyangkut tentang reputasi perusahaan. Jadi kita harus tetap bisa menjaga etika. Saya setuju. Model AI ini kita harus ubah dan direvisi juga. Oke mas, nanti saya akan sesuaikan sistemnya ya. Sistem jadi mengalami perubahan terus nih. Backend jadi tertunda nih Mas Aldi. Gimana? Kami sebagai sistem analis kayak gimana masalahnya? Kalau menurut saya masih Pak, analisis sistem harus berubah karena ada masukan dari user. Kalau dari saya sih Pak, desain juga harus menyesuaikan. Jadi biar nanti pengguna juga kebingungan ketika mengakses desain dari kita. Tim jadi tidak sinkron nih. Cukup, ini bukan cuma salah satu orang. Saya sebagai tim leader bertanggung jawab untuk project ini. Jadi saya mau kalian semua bisa komunikasi, kolaborasi supaya apa? Supaya project ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Gimana teman-teman? Siap. Saya ada solusi untuk tim kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi nanti kita adakan meeting daily atau meeting mingguan. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi ketika ada masalah atau problem di sini kita bisa saling diskusi, kita bisa menyelesaikan masalah, ada kesulitan di mana, kita cari sama-sama solusinya. Jadi gimana menurut Pak Aldi? Baik Pak, saya akan pastikan perubahan sistem terdokumentasi. Bapak tenang aja Pak, data akan saya proses sesuai etikanya. Baik, sebagai IT security saya akan awasi keamanan dan kepatuhan agar sistem yang kita bangun ini menjadi sistem yang terbaik. Baik Pak, saya siap belajar dan beradaptasi. Baik teman-teman, konflik itu di dalam tim itu wajar. Tapi bagaimana kita cara menyelesaikannya? Karena dengan cara menyelesaikan sebuah permasalahan itu bisa menunjukkan kualitas kita sebagai tim yang profesional. Kolaborasi membuat sistem lebih kuat. Saya setuju dengan Pak Akmal. Data tanpa etika memang bisa berbahaya untuk sistem kita. Komunikasi adalah kunci buat kesuksesan kita bersama. Dan kita sebagai tim profesional IT harus bisa bertanggung jawab. Saya siap belajar arti kerja tim. Baik teman-teman, di dunia IT, teknologi yang canggih itu selalu dikaitkan dengan etika dan moral yang kuat. Jadi apa? Jadi kita di sini kan kawan-kawan itu sebagai pemimpin di kalian masing-masing. Kalian itu harus memiliki ketiga pilar. Tiga pilar itu apa? Keahlian, integritas, dan etika. Dengan tiga fondasi ini, jadi kita bisa menjalankan pekerjaan ini dengan terstruktur dan bisa bekerja dengan fokus. Kira-kira di sini teman-teman bisa siap nggak? Siap. Baik, sukses itu tadi
kayak sekarang Rizky kan sebagai mahasiswa yang lagi magang ya di situ. Jadi di situ ya bisa saling support lah pengalamannya di sini. Terus ya akan divisi juga kayak Aldi dengan Adam yang selalu konflik dulu satu keributan. Mungkin cukup ya meeting kita di sore hari ini, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam tim. Sebelumnya terima kasih yang telah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Sebelumnya di sini saya akan mengevaluasi ya terkait kinerja tim kita, yang dimana memang banyak terjadi diskomunikasi antara tim, baik dari Afrizal, terus dari Aldi, kemudian dari Rizky Ramzi. Ya, adapun agenda di malam hari ini saya ingin memperkuat komunikasi antar tim agar apa? Agar supaya nanti kedepannya ketika ada permasalahan kita bisa dikomunikasikan lagi supaya nggak ada hal yang tidak diinginkan. Karena mengingat memang project kita ini bukan project main-main ya. Kemarin kan kita sudah membahas terkait project ini memang project yang besar. Jadi ya saya minta kepada tim untuk bisa lebih bekerja sama lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang akan kita buat nanti. Mungkin langsung saja nanti saya minta pendapatnya dari kawan-kawan. Terus terang saya kewalahan mas, back end ini hampir selesai. Tapi selalu ada perubahan, bikin pekerjaan saya mundur terus nih. Saya mengerti Mas Aprijal, tapi di sisi lain desain juga harus mengikuti kebutuhan user. Kalau misalkan tampilannya rumit, nanti user itu nggak akan nyaman, dimana kita bisa mengerti user ke depannya. Kalau menurut saya, perubahan itu datangnya dari hasil analisis kebutuhan user. Kalau kita tidak respon, maka sistem bisa melenceng dari tujuan awal yang kita buat. Saya bingung harus ikut versi yang mana. Kadang perubahan disampaikan lisan, tapi nggak ada dokumentasinya. Oke, baik, kita break sebentar. Yang namanya di tim, yang namanya konflik itu wajar. Tapi ya kita harus ingat, sini kan kita tim ya, jangan sampai konflik ini bisa merusak kerjasama kita sebagai tim. Kita harus ingat tujuan kita yang akan kita capai nanti bersama. Jangan sampai ya kelas-kelas kecil kayak begini bisa mempengaruhi kita ke depannya. Saya harus mengingatkan, sebagian data yang dipakai AI belum mendapatkan persetujuan penuh dari user. Secara teknis, data itu sangat membantu meningkatkan akurasi model. Tapi saya sadar, dari data tersebut tuh ada risiko etikanya. Oke mas, kalau data itu dihapus, performa sistem itu bisa turun. Sementara deadline ini kan sudah semakin dekat ya. Tapi kalau menurut saya Mas, nanti datanya itu bisa dipakai tanpa izin. Nah itu dampaknya itu besar banget. Jadi kepercayaan orang tuh bakal hilang kepada perusahaan kita. Ya, saya paham sih, kita bukan hanya mengejar target ya, tapi juga kita ada tanggung jawab moral. Kita itu sebagai pekerja yang profesional, saya nggak mau proyek ini sukses tapi kita melanggar etika-etika atau norma-norma yang telah kita buat. Saya setuju. Kita akan revisi model AI yang kita buat saat ini, karena etika harus jadi prioritas juga. Oke baik, saya akan memastikan setiap perubahan sistem terdokumentasi dan siap dikirim ke seluruh tim. Oke Mas Aldi, terima kasih banyak. Saya juga akan diskusi lebih lanjut kepada tim desain supaya tidak menyulitkan bagian back end ke depannya. Terima kasih Mas Aldi. Oke mas, saya juga sadar saya ini terlalu fokus di teknis. Mungkin kedepannya saya akan lebih terbuka dengan masukan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya jadi lebih berani menyampaikan pendapat. Dengan komunikasi seperti ini, risiko pelanggaran etika bisa kita cegah. Ya betul, inilah kolaborasi secara profesional ya.
kita menghindari konflik, kita menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cara yang benar atau dengan kepala dingin. Jadi ketika ada permasalahan ya kita komunikasikan agar supaya apa? Supaya kita cari jalan keluarnya sama-sama. Jadi masalah itu bisa selesai. Kalau misalkan kita mengatasi masalah dengan ya otak panas atau semuanya berapi-api, ya solusi nggak ada, yang ada malah memperkeruh suasana sih. Kedepannya saya ingin proses validasi data dilakukan manual agar hasilnya benar-benar akurat dan terukur juga. Saya setuju soal akurasi, Pak. Tapi kalau semuanya manual, waktunya lama. Kita bisa pakai automation sebagai tahap awal. Saya khawatir kesalahan kecil ini terlewati. Jadinya menyulitkan kita nanti ke depannya. Ya, pengalaman Adam sama Rizky ini sama-sama penting sih. Ya saya ada usul ya, kita gabungkan saja itu ide-ide dari Rizky dan Adam. Baik, automation untuk filter awal lalu validasi manual di akhir ya. Siap, Pak, saya akan bantu setup automation-nya. Waduh, Deden ini tinggal sebentar loh. Kalau masih ada perubahan besar, mungkin saya benar-benar kewalahan ini. Kita semua capek masa perjalanan, saya paham perasaan Anda. Tapi kualitas tetap harus dijaga ke depannya. Baik teman-teman, kebutuhan user terakhir ini memang penting. Tapi saya paham kondisi tim saat ini itu seperti apa. Ya di sini saya lihat semuanya sudah berusaha secara maksimal. Ya mulai sekarang tidak ada perubahan besar, kita fokus saja ke stabilisasi proyeknya. Jadi sistem kita perkuat agar apa? Agar supaya ya kita bisa mencapai tujuan yang telah kita bangun bersama. Saya pastikan sistem aman sebelum kita rilis. Ya tim mungkin kita cukupkan saja mengingat waktunya sudah larut malam. Terima kasih untuk waktunya di malam hari ini. Ya kita kan harus mengingat bahwasanya kita ini tim. Ketika ada permasalahan atau ada clash di tengah jalan, ya saya minta untuk dikomunikasikan agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan dan mencari solusinya bersama. Karena kita ini di sini tim, bukan seorang individu. Kita punya tujuan, kita punya goals yang sama. Ya saya mau kita semua bekerja sama. Kepemimpinan itu bukan soal suruh menyuruh doang. Ya kita tahu kayak Rizky kan di sini masih intern, kita jangan semena-mena lah sama dia juga. Tapi kita melindungi agar apa? Agar kita bisa tetap menjaga etika dan norma-norma yang telah kita buat. Mungkin kita akhiri saja meeting pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.